Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintan Aldiwansada dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan belajar humanistik. Belajar humanistik ini adalah dari materi dari mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh atau diajarkan oleh Ibu Rani Jayanti. Belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Teori humanistik bersifat sangat elektif atau yaitu memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia dan mencapai tujuan yang diinginkan, karena tidak dapat disangkal bahwa setiap teori mempunyai kelebihan atau kekurangan. Banyak tokoh aliran humanistik diantaranya yaitu Cobb. Pandangan Cobb tentang belajar dikenal sebagai belajar 4 tahap, yaitu pertama tahap pandangan konkret, yang kedua tahap pengamatan aktif dan relatif, yang ketiga tahap konseptualisasi, yang keempat tahap eksperimentasi aktif. Ada pula dengan tokoh yang bernama Hone dan Mumford. Yang pertama, Hone dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan, yaitu pertama kelompok aktivis, kedua kelompok reflektor, ketiga kelompok teoris, keempat kelompok pragmatis. Ada pula tokoh yang bernama Habermas. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antar individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis, kedua belajar praktis, yang ketiga belajar emansipatoris. Ada pula yang bernama Bloom dan Kratmold. Dibedakan menjadi beberapa, yaitu domain kognitif terdiri atas 6 tingkatan, yaitu pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga aplikasi, keempat analisis, kelima sintesis, keenam evaluasi. Yang kedua, domain psikomotor terdiri atas 5 tingkatan, yaitu peniruan, kedua penggunaan, ketiga ketetapan, keempat perangkaian, kelima naturalisasi. Yang ketiga ada domain efektif terdiri atas 5 tingkatan, yaitu pertama pengenalan, kedua merespon, ketiga penghargaan, keempat pengorganisasian, kelima pengalaman. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik sering dikritik karena sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis dan dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide konsep-konsep taksonomi tujuan yang telah dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Sekian dari saya menjelaskan tentang belajar humanistik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.